Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua di kelas 6. Alhamdulillah di kelas 6 ini PAI-nya dengan Pak Ali ya. Dan pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ya, tapi di sini kita akan belajar 4 Asmaul Husna ya, yang seperti kita ketahui semua bahwa Asmaul Husna itu ada 99 ya. Akan tetapi di kelas 6 ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna. Ya, yang pertama As-Somad, yang artinya yang menjadi tumpuan ya, atau yang maha dibutuhkan atau tempat meminta. Jadi hanya kepada Allah kita hanya meminta. Kemudian Al-Muqtadir, yang maha kuasa atau yang memegang kekuasaan. Kemudian Al-Muqaddim, yang maha mendahulukan ya, atau yang maha terdahulu atau yang maha mendahului ya. Kemudian ada al-baqi ya, di sini artinya yang maha kekal ya. Untuk itu Pak Ali akan jelaskan masing-masing nama Allah dari As-Somad dulu ya. Apa itu yang dimaksud As-Somad, atau yang menjadi tumpuan atau yang maha dibutuhkan ya. Seperti kita ketahui semua bahwasanya manusia itu tidak boleh meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya meminta pertolongan kepada bunda pusaka, misalnya keris misalkan. Kalau orang Jawa itu kan biasanya mempunyai pusaka seperti keris atau seperti apalah gitu ya. Jadi kita jangan meminta dengan keris, itu nggak boleh ya, itu syirik malah, karena kita minta bantuan selain Allah ya. Jadi sifatnya beda loh ya, ketika kita meminta bantuan orang lain atau teman, itu beda lagi ya. Jadi Allah ini adalah meminta pertolongan kepada benda pusaka itu nggak boleh ya. Jadi hanya kepada Allah kita meminta ya. Manusia hanya boleh meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, akan mengabulkan permintaan hambanya yang diungkapkan dengan sungguh-sungguh ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya manusia memohon pertolongan, keselamatan dan segala sesuatu yang mereka butuhkan ya. Allah selalu ada ya, Allah selalu ada dan mengetahui semua kebutuhan makhluknya sebelum makhluk tersebut mengetahui kebutuhannya. Jadi Allah itu sudah tahu kebutuhan manusia, itu sudah tahu apa sih kebutuhanmu, apa sih kebutuhan dia. Itu sudah tahu Allah ya. Itu dari As-Somad. Intinya As-Somad ini adalah maha yang dibutuhkan atau tempat meminta atau tempat menjadi tumpuan ya, yang menjadi tumpuan, yang maha menjadi tumpuan ya, itu As-Somad. Kemudian di sini ada yang kedua, yaitu Al-Muqtadir, artinya yang maha kuasa atau yang memegang kekuasaan, yaitu dia yang memegang kekuasaan di alam semesta ini dengan tiada masa berakhirnya ya. Luar biasa sekali ya Allah ya, Al-Muqtadir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua kekuatan dan sepenuhnya menguasai semua kekuatan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan memampukan segala sesuatu yang berada di bumi dan langit. Jadi kita mampu untuk belajar, kita mampu untuk makan, kita mampu untuk berlari, kita mampu untuk berjalan. Itu ya Allah, karena Allah yang memegang kekuasaan di alam semesta ini. Yaitu Al-Muqtadir, yang maha menguasai. Selanjutnya Al-Muqaddim. Ya, Al-Muqaddim di sini artinya yang maha mendahulukan atau yang maha mendahului, yaitu dia sudah ada sebelum alam semesta beserta isinya ini ada ya, karena sebab Allah itu yang menciptakan seluruh alam semesta ini ya. Jadi alam semesta ini itu yang menciptakan Allah, jadi sudah terdahulu sekali ya. Allah itu yang maha dulu, entah waktunya dulu itu nggak usah kita pikirkan ya. Jadi yang dulu itu yang dulu sekali. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan siapa yang dikehendakinya ya, menganugerahkan kepada sebagian hambanya cinta yang tenang dan ciptaannya dalam hati manusia ya. Orang yang beriman harus sadar bahwa sekalipun Allah dapat mendahulukan orang yang dikehendakinya, namun hukum-hukum Allah tetap berlaku.
Ya, jadi Allah itu maha terdahulu. Ya, sebelum bumi atau alam semesta ini ada, ya Allah lebih ada dulu. Karena Allah yang menciptakan. Nah, apalagi dengan kita yang nggak ada apa-apanya. Ya, apalagi dengan Nabi Adam misalkan seorang pertama kali di dunia ini, ya sudah nggak ada apa-apanya. Yang menciptakan Nabi Adam itu Allah. Kemudian Nabi Adam itu hidup di dunia, dan dunia ini yang menciptakan Allah, dan dunia itu ada di alam semesta, dan alam semesta ini yang menciptakan Allah. Ya, intinya Al-Muqaddim adalah yang maha terdahulu, ya, yang maha mendahulukan. Jadi Allah itu ada dulu pokoknya. Ya. Kemudian yang terakhir di sini ada Al-Baqi, yang maha kekal. Ya, Al-Baqi artinya yang maha kekal. Nah, yaitu dia yang kekal wujud zatnya, yang tidak berkesudahan keberadaannya, sebagaimana yang dialami hambanya. Allah itu akan selalu ada sampai kapanpun, tidak seperti hambanya manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta ini, ya itu kan akan hancur. Tapi Allah tidak akan, karena Allah mempunyai sifat yang maha kekal. Ya, terima kasih. Itulah untuk pengertian Asmaul Husna untuk pertemuan kali ini, bisa disimak ya. Nanti kita di pertemuan selanjutnya akan Pak Ali jelaskan lagi lewat Zoom. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Selamat belajar, semuanya jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.